Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan dan Allah, pujian dan rasa syukur atas rahmat-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami mau merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan budi kami, agar kami mampu mendalami, menjadikannya sebagai terang bagi jalan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Firman itu terang bagi jalanku. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika matahari mulai bersinar, kehidupan baru juga dimulai. Waktu terus berputar dan hampir tak terkejar. Setiap saat kita diperhadapkan dengan perjuangan hidup yang menantang. Ada kesuksesan, tetapi juga ada kegagalan. Kunci untuk sampai pada kedua poin itu adalah kembali kepada diri sendiri. Kita memiliki mimpi dalam hidup. Bila ingin sukses, segera bangun dan wujudkan mimpi. Tetapi bila ingin kegagalan, segera tidur dan lanjutkan mimpi. Rahasia untuk maju adalah berani untuk memulai.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjalani hidup dalam terang iman Kristiani dibutuhkan usaha dan perjuangan yang terus-menerus. Iman harus bertumbuh dan mengakar dalam diri kita. Kita percaya bahwa kunci dari iman adalah keselamatan. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil yang baru saja kita dengar memberikan kepada kita kunci untuk sampai pada kepenuhan iman, yakni melalui sabda Tuhan. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan hidup kita. Firman Tuhan adalah pedoman bagi jalan hidup kita. Setiap orang yang datang dan mendengar sabdaku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijak yang mendirikan rumah dengan dasar yang kokoh dan kuat. Orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, hatinya akan selalu baik karena diterangi oleh firman Tuhan, karena diteguhkan oleh firman Tuhan. Mengapa kita perlu menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup? Santo Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Inilah kunci mengapa orang-orang Kristen harus membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita biasa bernyanyi, sabda Tuhan adalah pedoman hidup. Sabda Tuhan adalah terang bagi jalan hidup kita. Kita dibimbingnya, kita dihantarnya kepada Allah Tuhan kita. Kita juga sering berdoa, Tuhan, berfirmanlah selalu dalam hatiku, jadikanlah firman-Mu sebagai jalan hidupku. Semoga. Marilah berdoa. Tuhan dan Allah kami, syukur dan pujian kami naikkan ke hadirat-Mu atas firman yang telah kami renungkan. Tuntunlah kami, jadikanlah firman-Mu sebagai pelita bagi derap langkah hidup kami. Lembutkanlah hati kami, semoga firman-Mu mengakar dalam hidup harian kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian, hidup dan karya kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.